Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Terima kasih masih terus setia mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar Voice of Indonesia, informasi untuk Anda kali ini memang mengenai cuaca panas ekstrim nih pendengar yang terjadi ya di Thailand nih. Dan memang Thailand dilanda suhu panas ekstrim sejak Rabu kemarin ya 24 April 2024 dan kondisi ini membuat pemerintah mengeluarkan peringatan baru tentang cuaca panas yang terik dengan indeks panas yang diperkirakan ini meningkat di atas 52 derajat Celcius. Ternyata kondisi panas ini pendengar sudah berlangsung sejak awal tahun ya pada Januari 2024. Jadi ini menurut Kementerian Kesehatan Thailand sejak 1 Januari dan 17 April 2024 ada sebanyak 30 orang telah meninggal akibat sengatan panas. Dan gimana kondisi suhu udara atau cuaca panas di Thailand itu sendiri ya. Nanti informasinya akan kita kulik nih ya dari narasumber saya saat ini. Ini ada Mas Yudadi Sastra selaku Presiden PPI Thailand sudah tersambung nih melalui Zoom. Jadi kita sapa langsung saja. Halo Mas Yuda, apa kabar? Ya. Halo Kak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini saat ini di ruangan ber-AC ya, bukan di luar ruangan ya Mas Yuda ya? Benar, saat ini lagi di ruangan ber-AC di dalam laboratorium di kampus. Jadi aman ya Mas Yuda ya? Aman. Jadi ingin konfirmasi juga nih mengenai kondisi suhu panas ekstrim di Thailand. Sebenarnya apa yang terjadi di Thailand sendiri? Iya, seperti yang tadi dikatakan ya, kalau di Thailand dari pemerintahnya sendiri, khususnya mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup tuh bilang indeks panas di Thailand tuh udah di tingkat sangat berbahaya. Jadinya kita dihimbau untuk bisa berhati-hati kalau keluar rumah harus pakai sunscreen, kemudian kalau tidak ada pekerjaan yang tidak terlalu penting, batasi terpapar sinar matahari karena dari minggu kemarin tuh sudah terjadi adanya peningkatan indeks panas dari cuaca di Bangkok khususnya ya. Karena dari hari Rabu tanggal 24 April 2024 itu suhunya udah di atas 40 derajat. Sedangkan kan rata-ratanya harusnya di bawah 37, 34 atau 35 itu normal. Tapi seminggu terakhir ini memang suhu di Thailand tuh panas banget. Oke. Jadi memang sudah ada himbauan sendiri dari pemerintah Thailand ya untuk menghindari keluar rumah kalau nggak penting-penting banget begitu ya Mas Yuda ya. Lalu adakah penjelasan dari pemerintah Thailand sendiri kenapa ada suhu panas ekstrim gitu di Thailand? Ini ada pengaruh apa nih Mas Yuda? Iya. Dari laporan yang saya dapatkan sih sebenarnya memang di Thailand ya sepanjang tahun dari beberapa tahun terakhir di bulan April tuh memang bulan-bulan yang panas banget di Thailand. Apalagi kan makanya di bulan April tuh ada tradisi Songkran Day namanya. Songkran Day itu tahun baru di Thailand di mana mereka punya festival turun ke jalan basah-basahan pakai pistol air untuk bisa menurunkan suhu badannya. Tapi mungkin di tahun ini, di bulan April ini suhunya semakin tinggi itu dikarenakan adanya El Nino. Seperti yang kita tahu ya di bagian negara-negara Asia itu kan terpapar El Nino. El Nino tuh kayak permukaan air intinya tuh makin menguap karena panas yang terlalu tinggi. Makanya itu ada 30 orang yang sudah meninggal semenjak awal tahun sampai di bulan April ini 30 orang. Dibandingkan tahun kemarin itu 37 orang yang meninggal. Dan adakah pemerintah Thailand sendiri memprediksi ini akan berlangsung kira-kira berapa lama suhu panas ini? Kalau untuk suhu panas ini akan berlangsung sampai kapan sih sebenarnya masih dalam proses penyelidikan. Maksudnya penyelidikan tuh diteliti lagi, diidentifikasi lagi bakal sampai kapan. Tapi
dari pemerintahnya sendiri bilang kalau cuaca ekstrim ini akan berlangsung beberapa hari ke depan atau mungkin berminggu-minggu ke depan, yang dimana suhunya bakal meningkat di atas 50 derajat Celcius, 50-an ke atas. Bahkan akan naik ya di atas 50 derajat. Ini Benar. tahun lalu itu berapa sih Mas Yuda? Apakah sama dengan tahun ini? Apa justru tahun ini lebih panas lagi? Tahun ini lebih panas lagi, ya mungkin beda 1-2 derajat Oke. Celcius. Ini luar biasa ya. Ini juga mungkin karena dampak cuaca yang alam yang semakin tidak dalam kondisi baik-baik saja begitu ya Mas Yuda ya. Dan tadi juga sudah ada himbauan begitu. Apakah juga KBRI mengeluarkan himbauan nih untuk warga negara Indonesia sendiri akibat cuaca panas ekstrim ini? Iya, benar sekali, Kak. Jadi dari Mhm. KBRI Bangkok juga menghimbau kepada teman-teman pelajar Indonesia di Thailand dan juga masyarakat Indonesia yang berada di Thailand, khususnya di Bangkok ya, untuk bisa jaga kesehatan, tetap terhidrasi dengan banyak minum air putih, dan tidak keluar rumah khususnya untuk lansia atau mungkin orang-orang yang memiliki kondisi medis tertentu. Oke. Mhm. Dan adakah juga mungkin ada himbauan juga dari KBRI untuk tidak datang dulu gitu ke Thailand dalam waktu dekat ini untuk warga negara Indonesia? Kalau untuk himbauan itu sebenarnya tidak ada ya, belum Hmm. ada. Cuma diwanti-wanti kalau mau ke Thailand itu harus bisa siap-siap karena di Thailand tuh cuacanya lagi panas banget. Oke. Jadi mungkin disiapkan air yang banyak, suruh minum yang banyak dan lain sebagainya lah. Tapi kalau Mas Yuda sendiri ngelihat untuk kota Bangkok sendiri, apakah akibat cuaca ini ada mungkin banyak warga negara asing yang akhirnya berkurang begitu ya? Atau masih tetap ramai aja gitu, biasa saja gitu situasinya? Masih tetap ramai seperti Mhm. biasa, cuma mungkin bedanya karena cuacanya panas banget, jarang ada orang yang jalan kaki Oke. lama banget gitu. Jadi pasti mencari tempat yang teduh untuk berjalan atau Mhm. mungkin kalau misalkan terpaksanya memang keluar, biasa pakai payung. Oke. Iya, banyak banget. Jadi pada pakai payung, topi gitu dan lainnya atau Ya, sudah mulai menghindari juga bahkan keluar rumah ya kalau nggak penting-penting banget. Kalau untuk perkuliahan sendiri gimana nih Mas Yuda, teman-teman mahasiswa, apakah eh, jadi sistem online begitu semuanya? Nggak ada sistem tatap muka begitu? kalau di akademik seperti Mhm. biasa ya, normal-normal aja, nggak Mhm. ada himbauan apa-apa, tidak ada juga peringatan untuk bisa sekolah dari rumah, Mhm. tidak ada. Mhm. Cuma mungkin ya tadi diingatkan untuk tetap terhidrasi, banyak minum air putih, karena salah satu perbedaan yang cukup signifikan ketika adanya gelombang panas Mhm. ini, kalau para mahasiswa tuh biasanya kalau ada waktu luang disempatkan untuk olahraga, mungkin berangkat ke gym atau lari, jogging dan sebagainya. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini sangat jarang ditemukan. Ada tapi sedikit gitu. Kegiatan kumpul-kumpul juga semakin berkurang begitu ya? Iya, benar. Jadi kayaknya sekarang lebih banyak ngadem ya atau ngase ya. Benar. Mengadam di bawah AC. Oke. Jadi memang ataupun kalau seandainya mau kumpul-kumpul mungkin nunggu sore ya. Sore udah mulai agak turun kan suhunya ya Mas Yuda ya. Sebenarnya memang benar, sore ke malam itu suhunya sudah turun, tapi dari anginnya tuh tetap Oke. tetap Panas ya. panas hawanya gitu. Jadi mau gak mau ketika mau tidur atau di malam hari sedang ada di kamar, mau gak mau kalau nggak tahan panas ya harus bisa nyalain kipas angin atau Oke. nyalain AC, Jadi tetap gerah ya. tetap gerah ya. Ini menarik juga ya karena kalau di Jakarta kalau mau dibandingkan, kalaupun seandainya siang tuh panas banget, malam tuh udah agak lumayan lah gitu kan udaranya Hmm, begitu udah mulai agak turun. Tapi nggak gerah juga begitu ya. Ternyata di sana gerah ya. iya. Di sini gerah dan sampai-sampai shower atau kerannya itu ketika kita buka air itu Oke. udah bukan suhu normal lagi. Kemudian juga ketika mandi di malam hari
Tetap yang niatnya pengen menyegarkan seger ya. badan, tapi malah langsung ringatan lagi gitu. Kayak percuma mandi ya. Hmm, Wah ini menarik ya, ini mungkin perbedaan walaupun kita sama-sama di Asia nah, Tenggara ya, tapi ternyata tuh cukup lumayan ya bedanya begitu ya dengan Thailand. Tapi untuk mungkin yang berbeda saat ini adalah kegiatan di siang hari saja yang terbatas dan ya, juga aktivitas wisata juga mungkin di siang hari ini berdampak gak sih Mas Yuda? iya berdampak. Jadi biasanya kan para pengunjung wisatawan dari luar negeri datang ke Thailand untuk mengunjungi tempat-tempat wisata karena banyak sekali tempel-tempel ya yang bisa dikunjungi di sini. Nah, karena adanya heat wave ini, jadi sedikit terjadi penurunan karena orang kan pasti nggak nyaman ya berwisata tapi sambil panas-panasan, Iya yang betul. panasnya itu tidak wajar atau di atas normal. Jadi ini juga berdampak terhadap peningkatan kunjungan turis gitu. Bahkan justru bisa dibilang ini ada penurunan gitu ya akibat dari suhu panas ekstrim ini ya. Iya, Mungkin bisa jadi faktor. mungkin turisnya harus ke Indonesia aja kali ya. Mungkin Ini luar bisa. luar biasa. Lalu terakhir nih Mas Yuda ya, kira-kira untuk teman-teman mungkin yang atau juga warga negara Indonesia, karena kan Thailand selain sebagai surganya, bukan surga ya, selain sebagai destinasi wisata juga destinasi belanja begitu ya. Benar. Eh, ada nggak sih misalnya tips begitu ya, atau juga mungkin himbauan, atau mungkin peringatan, atau mungkin seperti apa nih ya untuk teman-teman yang mau mengunjungi Thailand dalam waktu dekat ini? Atau mungkin Mas Yuda bilang "Oh, nanti aja deh ke Thailand nunggu nunggu ademan begitu ya. Ini apa nih himbauan atau tips Mas Yuda untuk para pendengar Voice of Indonesia? Kalau tips untuk para pendengar jika ingin berkunjung ke Thailand di saat-saat ini atau di saat-saat sekarang, yang saya ingin sampaikan kalau Thailand suhunya lagi panas banget, lebih panas dari Jakarta, lebih panas dari Indonesia. Jadi siap-siap aja kalau berwisata ke sini, banyak-banyak minum, air mineral, dan mungkin bisa dibatasi untuk berwisata di tempat-tempat terbuka. Kemudian bagi teman-teman yang masih mikir-mikir mau ke Thailand, nggak apa-apa, ini waktu yang tepat. Mungkin 1 bulan atau beberapa minggu ke depan cuacanya, suhunya sudah stabil. Kalau menurut pengalaman Mas Yuda sendiri, biasanya di bulan apa sih yang suhunya udah mulai agak nyaman begitu? Kalau suhunya udah agak nyaman tuh di bulan Oktober ke Desember. Oke, masih lama ya teman-teman kalau mau berkunjung nunggu Oktober sampai Desember ya. Iya, Itu musimnya Bang, musim penghujan kah atau musim? musim hujan tapi di akhir Desember tuh ada semi winter gitu karena kan Thailand itu berbatasan dengan negara-negara yang punya salju ya. Jadi karena ada angin ikut terbawa ke beberapa daerah di Thailand. Jadi suhunya jadi sejuk dan dingin. Oke, tapi saljunya nggak nyampe Bangkok kan ya? Benar nggak nyampe. Takutnya nanti salah paham ya, dikirain nanti Bangkok bersalju gitu ya. Jadi berbondong-bondong bulan Desember datang ke Bangkok, enggak. Jadi ada beberapa daerah yang berbatasan ya dengan negara lainnya. Ini ada efek saljunya gitu ya Mas Yuda ya. Iya, Oke, Mas Yuda terima kasih sekali. Berharap teman-teman di sana tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan juga, dan semoga suhu panas ini bisa segera berlalu begitu Mas Yuda. amin. Terima kasih Mas Yuda, salam untuk teman-teman pelajar di sana. Baik, terima kasih. Salam Kak. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Mas Yuda Di Sasra, Presiden PPI Thailand, terkait suhu panas yang terjadi saat ini di Thailand sejak bulan Januari dan sudah mengakibatkan 30 orang tewas. Berharap ini bisa berlalu ya, dan cuaca atau suhu udara di Thailand bisa kembali seperti sedia kala sehingga lebih nyaman untuk beraktivitas. Saya Voice of Indonesia.